Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, ikhwana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi yang berikutnya insyaallah akan kita bacakan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya An-Nawawi rahimahullah. Sebelumnya di sini ada pertanyaan, wallahul muwaffiq, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan taufik kepada kita, dan apabila dalam jawaban ini terdapat taksir, yaitu kurang lengkapnya, demikian pula juga perkara yang tidak tepat, maka insyaallah nuraji', kita akan merujuk kembali kepada apa yang difatwakan ulama. Pertanyaannya adalah, apakah hukum khulu' pada wanita yang sedang hamil? Apakah hukum khulu' pada wanita yang sedang hamil? Bagaimana adabnya? Begitu siak pertanyaan. Khulu' bermakna khala'at zaujah min zaujiha, yaitu permohonan pisah seorang istri kepada suami. Khulu', seorang istri meminta pisah dengan suami. Adapun kalau sang suami yang menghendaki untuk pisahnya seorang istri darinya, disebut dengan apa? At-talaq, dengan at-talaq, mentalak, atau dengan bahasa yang sering kita dengar, menceraikan istri. Tentunya pisahnya pasangan suami istri, cerai, tolak dengan khulu' itu sama-sama ujungnya kepada pisah, tetapi memiliki perbedaan. Tolak jika dari sang suami, maka Allah Jalla wa Ala memberikan tenggang waktu, kemudahan. At-talaqu marratan.
fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Mencerai bagi sang suami punya kesempatan dengan mentolak, mencerai pertama kali, tenggang waktu setelah dia berpikir panjang boleh untuk rujuk. Demikian pula perceraian yang kedua, talak yang kedua, boleh bagi dia ketika ada tenggang waktu untuk merujuk. Namun kalau sudah sampai apa yang diistilahkan kepada at-talaq, talaqun ba'in, mencerai yang sifatnya kepada cerai pisah yang memang tidak akan kembali. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan at-talaqu maratan fa imsakun ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Mencerai ada kesempatan bagi seorang suami jika pertama dia ceraikan, kemudian atau dia talak, kemudian dia pikirkan ternyata ada maslahat, dia rujuk kembali, kemudian dia talak kembali dan ada kesempatan untuk rujuk kembali. Kalau memang setelah 2 kali ada perihal bagi dia untuk merujuknya boleh, atau memang kemudian dia memilih untuk bercerai yang sifatnya selamanya. Nah, itu dari pihak seorang suami yang menceraikan istri. Di situ tidak ada kewajiban bagi sang istri mengembalikan apa yang telah diberikan oleh sang suami berupa mahar yang diistilahkan dengan iwad. Adapun dalam khudu', jika seorang istri meminta cerai, meminta pisah dengan suami, inisiatif dari sang istri, mungkin melihat berbagai macam hal yang terjadi pada suami, melihat berbagai macam hal yang terjadi pada suami. Ada muta'ah, setelah dinasihati tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah, tahawun fi umurul wajibat, bermudah-mudah dalam perkara yang wajib, meninggalkan salat dan berbagai macam hal, atau dengan kefasikan, kemaksiatan dia bermudah-mudah. Setelah mengalami proses mungkin menasihati, mengingatkan, tetapi terus istamarra, seorang suami berkelanjutan, boleh mungkin bagi seorang istri meminta pisah, dikatakan khulu. Nah, kalau sampai terjadi maka wajib bagi sang istri mengembalikan perihal yang telah diberikan sang suami berupa maharnya. Nah, tapi jika seorang suami memaafkan dan memberikan kemudahan, wallahu alam, tidak mengapa. Di sini dikatakan apa hukum atau apa hukum khulu' pada wanita yang sedang hamil. La'allahu sa'il, mungkin sang penanya menanyakan hukum jika terjadi seorang wanita yang melakukan khulu' dalam kondisi hamil. Dalam kondisi dia hamil, sah, berlaku. Nah, adapun dalam perceraian, seorang suami tidak boleh mencerai kecuali dalam kondisi tuhur, kondisi dia suci. Suci bermakna apakah tidak dalam keadaan haid atau nifas, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang kedua, suci dalam keadaan belum dia kumpuli, suci dalam keadaan dia belum mengumpulinya.
itu kondisi diperbolehkan waktu yang dimana seorang suami mentolak, mencerai istrinya. Apakah tolak satu, tolak dua, atau dikatakan sebagai tolak bain. Nah, terus bagaimana adabnya? Ya tentunya seandainya memang menginginkan sebuah permohonan perceraian, kalau terkait perihal yang akan dia tempuh, maka dia menempuh dengan berbagai macam aturan-aturan dia tempuh apabila tidak menyenangi kepada sang suami, dari perihal tidak menjadi seorang yang taat kepada Allah, pelaku kemaksiatan, mengkhawatirkan agamanya. Tetapi kalau dia bisa sabar mempertahankan agamanya walaupun sang suami dalam kondisi seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah, kalau dia sabar, bisa saja itu menjadi kebaikan baginya selama tidak memadaratkan agamanya. Nah, wallahu a'lam, mungkin sekilas demikian, dan insyaallah mungkin kalau ada tambahan penjabaran dari perkara ini insyaallah di waktu lain. Nah, baik, kita masuk pada bab berikutnya. Qala rahimahullah, sebelumnya mungkin menjadi tanbih, sebelumnya juga menjadi tanbih perihal mencerai atau keinginan seorang istri meminta pisah dari sang suami yang bermakna khulu', itu hendaknya perkara yang jangan bermudah-mudah seorang untuk apakah mencerai istri atau seorang istri meminta pisah dari sang suami. Nah, karena perihalnya pernikahan bukanlah bertujuan kepada seorang hanya menjajaki. Kalau cocok ya nanti dicoba, kalau nggak cocok kan gampang, masih ada bisa kesempatan cerai menikah lagi, cerai menikah lagi. Tapi tidak demikian. Meskipun kalau dinisbahkan tentang abghadul halal, innallaha talaq, hal yang sangat Allah tidak sukai tapi dihalalkan adalah at-talaq. Hadis tidak sahih, hadis tidak sahih. Tapi perkara yang diperbolehkan, seorang suami mencerai istri itu diperbolehkan dengan catatan setelah menempuh berbagai macam langkah-langkah yang syar'i, tidak gara-gara masalah sepele. Baik. Lebih-lebih seorang jangan bermudah-mudah dalam menerapkan ayat yang kadang sifatnya masih umum atau hadis yang bersifat kasuistik. Contoh kisah Ibrahim memerintahkan putranya Ismail untuk apa? Ghair kullahu ghair atabababih. Perintahkan kepada suamimu untuk mengganti gawang pintu, yaitu menceraikan. Ketika istri yang pertama Ismail mengeluh, adapun suami saya ini mengajak saya tinggal di satu daerah yang fakir, makanan tiap hari tidak ada kecuali apa? Hasil buruan, minumannya hanya zam-zam. Masya Allah. Hasil buruan minumannya zam-zam, mengeluh. Akhlaknya kurang bagus. Ibrahim datang dalam kondisi sudah tua renta, pesan, nanti kalau suamimu datang sampaikan suruh mengganti gawang pintu. Masya Allah, disuruh merubah rumah katanya gitu. Iya. Nah, pulang Ismail dapat pesan dari seorang kakek yang sudah tua renta. Tadi datang kakek-kakek menanyakan perihal kita, saya keluhkan kondisi rumah tangga kita begini, kepayahan makan hanya dengan daging buruan. Kalau buruan kan Masya Allah dapat rusak terus. Nah, kita ini hanya makan tempe tahu,
wahada daging terus gimana coba? Karena semuanya kebanyakan para anbiya, demikian pula ulama itu hasil makannya dari sayd, berburu. Saya tidak ngajari kalian untuk berburu ya. Nanti rusa peliharaan tetangganya antum buru, merpati punya tetangganya antum buru, tidak. Ya berburu di tempat yang tidak dilarang berburu. Sudah ada tulisan dilarang pemulung dan pemburu masuk. Antum juga masuk. Ahlussunnah membawa misi seperti tidak. Berburu boleh. Kan tidak harus binatang berkaki 4, ikan. Ini kan banyak di sungai ya. Ya males lah kalau berburu ikan. Buru itu menembak dan seterusnya. Tidak juga. Baik. Ketika diperintahkan begitu bingung. Oh ternyata gawang itu ya kamu ini suruh lepas. Ganti. Akhirnya menikah dengan yang kedua, yang berikutnya. Datang Ibrahim menjenguk keluarga putranya. Gimana keadaan? Alhamdulillah kami dalam keadaan senang. Hasil makanan yang kami dapatkan dari buruan kami mulia. Tsabbit ataba babi. Sampaikan kepada suamimu untuk mengokohkan gawang pintunya. Alhamdulillah dengan keluarga begitu. Umar juga memerintahkan apa? Perceraian dengan apa? Putranya Ibnu Umar, karena berbagai macam hal yang kurang bagus. Nah kadang kita sebagai orang tua kok melihat, ya ada nggak kalian yang sudah punya mantu ini? Nggak terasa ya. Dulu kita belum nikah, kalau sekarang sudah dilamar putri-putri kita. Kan berarti punya mantu ya. Atau kita punya anak laki-laki, kita lamarkan. Sudah jadi kakek kita sekarang ya. Masya Allah, kok yang direkam? Oh iya, Ibrahim memerintahkan menantunya, yaitu anak laki-lakinya suruh cerai dengan istrinya. Umar pun begitu, juga sebaliknya. Nah, kita pengen nerapkan, saya tak seperti Umar, saya tak seperti Ibrahim. Nah, gimana keluargamu? Kurang bagus gini. Udah, datang, suruh cerai dia. Nah, kan begitu. Enggak juga. Tempuh perjalanan yang bagus. Kadang yang namanya rumah tangga baru, sang suaminya pengen ngajak ngajak istrinya, berarti anak perempuan kita, ayo kita keluar saja, jangan serumah dengan orang tua, nanti kalau ada kasus-kasus yang kurang bagus, kadang ketidakcocokan yang kecil terdengar oleh abi dan umi terus diperbesar, kan kurang bagus. Enggak, pokoknya harus di sini. Akhirnya apa? Ribut. Nah, kedengaran orang tuanya, ngapa kok ribut terus? Iya ini suami saya nggak mau, udah cerai saja, kok enaknya kan gitu. Padahal yang namanya seorang itu lebih bagus tinggal di rumah, yang lain jangan tinggal bersama orang tuanya. Masalah-masalah kadang terdengar, iya namanya orang tua seringkali membela anak kandungnya ya, kan begitu, sayang kan begitu. Baik, itu kadang begitu. Atau memang kadang seorang anak itu manja. Kita ini sering ada masalah, ayo lapor kepada orang tua. Jangan. Tidak semua masalah kita laporkan kepada orang tua kita. Andai kata bisa diselesaikan, selesaikan dengan bagus. Ya. Nah. Baik. Itu yang perlu. Dan juga demikian pula wanita melihat berbagai macam kekurangan yang ada pada suami. Futur, tidak semangatnya dalam ibadah, talabul ilm. Jangan gampang terus, ini dulu saya tuh salah milih. Saya lihat dulu rajin sekali taklim, rajin belajar dan seterusnya. Anggapan saya kalau saya menikah dengan dia ngajari saya. Kok sekarang Masya Allah nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah itu dan itu. Salah milih saya dulu, saya minta khulu aja. Tidak juga. Nah, jangan terburu-buru. Baik, wallahu ta'ala. Qala rahimahullah babu an-nadmi ila ityani shalah. Sampai di situ ya. Bab disunahkan mendatangi as-shalah, mendatangi tempat-tempat untuk melaksanakan salat, wal ilmi dan majlis ilmu, wa nahwihima dan yang serupa. Pergi berangkat salat ke masjid, pergi untuk menuntut ilmu, minal ibadat dan selain keduanya dari berbagai macam aktivitas ibadah. Mau beribadah, nah contoh
termasuk mungkin ibadah ta'awun dalam mungkin mendirikan fasilitas untuk ibadah pula, membuat ruangan, membuat masjid, membuat tempat untuk dipakai untuk ta'lim. Al-muhim aktivitas yang di situ bernilai ibadah. Bisakinati wal waqar, bisakinah wal waqar, dengan ketenangan dan jangan dengan keterburu-buruan. Masya Allah, ini banyak yang senang ini. Iya. Kalau mau datang ke ta'lim itu dengan apa? Dengan tenang, jangan terburu-buru. Saking tenangnya, saking tidak terburu-burunya, ya, waktunya sudah mau selesai baru datang. Ditanya apa? Loh, tadi kan nggak suruh berburu-buru, rumahnya jauh. Misalnya jam ta'lim mulai, anggaplah ya, jam 10. Berangkat dari rumah pas jam 10. Motor dijalankan kilometer 20 per kilometer. Kan suruh tenang-tenang supaya nggak nabrak. Ya sampai sini habis ya. Kan nggak boleh ngebut, nggak boleh terburu-buru. Nah, iya, sholat juga begitu. Rumahnya jauh, dia hitung. Kalau saya berjalan ke masjid ini biasanya 1/4 jam. 1/4 jam. Azan, Allah udah selesai, udah dijawab. Allah paling ini azan itu biasanya itu masjid itu sukanya terlambat itu. Komatnya terlambat. Setelah nanti kalau sudah jam, misalnya azan jam 12, kalau saya berangkat jam 12.20 pun itu biasanya baru dapat rakaat pertama. Baru dapat rakaat pertama. Ya, sholatnya kadang panjang di situ. 12.30 paling baru mau salam. Akhirnya dia berangkat. Ya masjid terus. Katanya nggak boleh terburu-buru. Gimana? Dilanjut? Kan enak ini ya. Baik. Ketepatan waktu berangkat di awal itu bukan identik dengan terburu-buru, ya. Tidak gerasa-gerusu, tidak kemerungsung, tidak terkopo-kopo. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalik," yang demikian itu, "wa may yu'azzim sya'airillah," atau syairallah, "fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya termasuk bagian dari ketakwaan jiwa seseorang. Sesungguhnya termasuk bagian ketakwaan jiwa seseorang. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah." Idza uqimatis shalah. Kalau mendapatkan masjid itu sudah mengumandangkan salat, sudah mengumandangkan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya masjid-masjid itu kalau iqamatus shalah itu kan pakai loudspeaker jauh. Nah, itu kadang justru menjadikan banyak orang tertinggal. Belum qomat kok. Iya, nanti datang kalau sudah iqamatus shalah. Itu yang pertama. Ada sebagian masjid, Masya Allah, tempatnya kadang terbuka. Kalau iqamatus shalah tanpa mikrofon pun kedengaran bagi yang rumahnya jiwarul masjid, bertetangga dengan masjid, dengar dengan sesama. Mungkin dia bercanda dengan anaknya, mungkin dia makan, mungkin apa. Dengar baik-baik. Sudah qomat belum anak? Belum. Bentar ya, tunggu. Kalau sudah iqamah baru datang. Kalau sudah iqamah baru datang. Qala idza uqimatus shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Kalau kalian sudah mendengarkan iqamatus shalah, jangan kamu datangi panggilan sholat yang telah berdiri tadi dengan terburu-buru. Ya ibaratnya jangan berjalan timah-timih ya. Gremet atau kemudian
Jangan kalian lari terburu-buru. Waktu antum tamsyun, datangilah dalam kondisi tetap berjalan sebagaimana mustinya. Wa alaikum as-sakinata, wajib atas kalian untuk menjaga ketenangan. Fama adraktum fasallu, apapun yang kamu jumpai imam dalam kondisi sudah 2 rakaat, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan kalau sudah luput, misalnya salat zuhur, imam sudah dapat 3 rakaat, sempurnakan. Tapi ingat, ini sebenarnya tujuannya untuk menjaga jangan sampai seorang mendatangi perkara ibadah itu dengan hati yang tidak tenang. Bukan untuk masbuk. Hadis ini bukan dipahami untuk senantiasa apa? Masbuk. Masya Allah, dapat dalil. Dapat dalil. Kalau datang sholat itu tidak boleh terburu-buru. Nah, kalau sudah iqamat jangan tergesa-gesa. Akhirnya masbuk terus. Minal masbuqin. Minal masbuqin. Orang yang senantiasa berada barisan. Bahkan sebagian loh, kalau masbuk kan ada temannya, kadang dia hitung. Jadi kalau masbuk mesti ada ini. Bisa jamaah yang kedua dan saya diimamkan lagi. Bahaya ya akhi. Bahaya, hati-hati. Kalau sudah begitu bahaya. Rombongan yang kedua enggak, masih ada rombongan yang ketiga lebih parah lagi. Saya akan milih yang itu karena masih ada waktu yang dimudahkan. Jangan. Wazada Muslimun, hadis tadi diriwayatkan muttafaqun alaih. Wazada Muslim fi riwayatin lahu, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi shalah. Sesungguhnya barang siapa yang punya tujuan berangkat ke masjid, kemudian menuju masjid dan dia menunggu, dia punya tujuan, dia menunggu waktu yang berikutnya, maka sungguh dia dihitung sebagai seorang yang sedang salat. Hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu dafa'a man nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah fa sami'a an-nabiy wa ra'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil-ibil فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. قال النووي والبر الطاعة والإضاء بالضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراء. Dikatakan dari hadis Ibnu Abbas, beliau pernah beranjak bersama rombongan bersama Nabi menuju Arafah pada hari Arafah. Kemudian beliau mendengarkan atau Nabi mendengarkan di belakangnya ada suara sentakan yang keras, zajr. Hentakan membentak dengan bentakan yang keras dan pukulan dengan cemeti kepada onta-onta yang mereka miliki. Jadi disentak onta tadi dan dipukul, dicambuk supaya apa? Lajunya kencang. Lajunya apa? Kencang. Fa asyara bi sautihi ilaihim, maka Nabi pun mengisyaratkan dengan cemetinya kepada mereka. Qala ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bisakinah, tenanglah kalian, jangan terburu-buru. Syahidnya di situ. Untuk mendatangi tempat peribadahan, tenanglah, jangan terburu-buru. Fa innal birra, sesungguhnya kebaikan itu bil idha, kebaikan itu dengan cara bukan terburu-buru, bukan dengan cara terburu-buru. Rawahul Bukhari. Ketaatan itu didatangi dengan cara bukan terburu-buru. Namun pada praktek
yang dilakukan para ulama tidaklah seperti yang kita pahami makna ketidak terburu-buruan, tidak terburu-burunya seorang apabila mendapati, nanti disebutkan tauji Syekh Muhammad rahimahullah, seorang kalau mendapati misalnya tempat ibadahnya jauh, supaya tidak terburu-buru hitunglah waktu, misalnya setengah jam dia baru nyampe, hitunglah, diperkirakan di tempat yang dia tempuh dengan berjalan wajar itu tidak terlambat. Tidak apa? Terlambat. Jangan datang ngepasi waktu sehingga seorang menuntut untuk bisa cepat sampai. Itu yang kadang terjadi keterburu-buruan. Karena itu kadang mengakibatkan seorang dalam kondisi adamus sakinah, tidak tenang. Tidak apa? Tidak tenang. Dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Utsaimin, qala al-muallif rahimahullah, bab an-nadbi ila ityani ila salah wal ilmi wa nahwihima min al-ibadat bis sakinati wal waqar. As-salatu min al-ma'lum, bab disunahkan untuk mendatangi salat atau tempat-tempat yang dilakukan talabul ilm untuk tenang dan tidak terburu-buru. Salat sebagaimana kita ketahui annaha akadu arkanil Islam. Salat perihal yang dikatakan rukun Islam yang sangat kuat. Rukun Islam yang sangat kuat dan yang sangat diperhatikan oleh syariat. Ba'da syahadatain, tentunya setelah rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. As-salah, urusan salat itu urusan yang sangat diperhatikan, mendapatkan perhatian khusus. Dalam Al-Quran, dalam hadis, pada praktek ulama, salat perihal yang mendapatkan perhatian yang khusus. Wahiyah min a'zami sya'airillah, dan dia termasuk bagian syiar Allah yang sangat agung. Wal insanu idza aqbala ila salati fa innama, adapun manusia jika menghadap kepada salat, beranjak menuju salat, maka sesungguhnya dia yuqbilu ila al-wuquf baina yaday la azza wa jalla. Seorang kalau berangkat mau salat itu sesungguhnya dia akan menghadap di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Bukan mau bertemu dengan si fulan. Ya. Terjadi tidak? Misalnya ada janjian bisnis yang menguntungkan. Apa nih akhi? Bisa nggak nanti sholat duhur? Di mana? Oh di Masjid Agung misalnya, atau di masjid sini ya? Asyifa. Waduh, saya ini lagi di Banyumanik. Pokoknya diusahakan. Ada apa? Kita ada bisnis yang bagus. Iya, insya Allah. Tapi ini waktunya sudah muadzan. Usahakan di sini. Ngejarkan dari sana. Tujuannya apa tadi? Bisa ketemu sambil sholat. Sambil sholat bisa ketemu dengan ikhwan tadi dan clear, masya Allah. Setelah sholat gimana? Coba antum kalau nggak datang ini lolos kita ini, hilang sudah. Alhamdulillah saya bisa sholat di sini dan kita bisa selesaikan urusan kita. Terjadi nggak seperti itu? Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, al-muhim masalah yang lain. Ada sebagian semangat nikah ini. Nggak apa ya ceritanya? Mudah-mudahan tidak terjadi. Semangat nikah. Masya Allah ini ada taklim nanti. Gimana? Akhwatnya datang, insya Allah datang di majelis itu nanti. Terus gimana nazar? Ya, ada taklim lah. Biasanya Ustaz pulang tuh kalau taklim nggak lama, kalau sebentar terus pulang. Antum usahakan. Tapi saya ini masih di Solo ini. Usahakan. Ya sudah, nggak apa nanti sholat duhur di situ. Usahakan. Diupayakan untuk bisa sholat di sini dengan tujuan. Masya Allah. Ghanimah ya.
Bukan rampasan. Bulan jatuh di pangkuan nanti. Beres insyaallah. Mesti diterima itu. Mesti diterima. La ilaha illallah. Al-muhim perkara-perkara yang sesungguhnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita berusaha dan mengupayakan. Jangan sampai motivasi-motivasi yang sesungguhnya itu bisa kita tepis kadang menunggangi kita. Sehingga yang terjadi kadang tujuan-tujuan tatkala kita beribadah itu menjadi perkara yang menjadi sambilan. Lo apa nggak boleh kemudian kalau habis sholat, lebih-lebih sudah pintar habis Jumatan, fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau habis sholat fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di dunia mencari fadlun min Allah, rezeki. Habis sholat Jumat ya nanti kita kumpul, bagi-bagi pengalaman, ada usaha di situ. Nah, ya kadang kita kumpul kok kebetulan ditawarkan demikian, mungkin seperti itu. Tapi kalau kemudian terus dirancang dan terus, kadang motivasi kita sudah berbeda. Jadikanlah wa may yu'azzim sya'irallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar min sya'airillah, min a'zami sya'ira, termasuk bagian syiar Allah yang agung adalah seorang memperhatikan masalah salat. Datangnya dia karena tujuan berangkat salat wuqufuhu, berdirinya seorang baina yaday rabbih, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu. Hendaknya dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dia akan menghadap kepada Allah dan hendaknya dia siapkan dengan sebaik-baiknya. Wa min al-ma'lum anna al-insan idza ata ila syakhsin, ini beliau memberikan pengkiasan, analogi. Satu hal yang dimaklumi oleh semua pihak. Namanya manusia kalau datang kepada seseorang min bani Adam, namanya seorang kalau dia mau berjumpa dengan temannya yang itu Bani Adam, bukan jin ya, masih Bani Adam, masih manusia normal, yu'azzimuh, dan dia menghormati, dia muliakan, dia agungkan, fa innahu ya'ti ilaihi bi adabin wa sakinatin wa waqar. Maka orang tadi akan dia siapkan, waduh, ini saya mau ketemu seorang yang saya hormati, yang saya muliakan, memudahkan segala urusan yang saya lakukan. Gimana? Mesti tepat waktu. Bahkan belum waktunya pun sudah nunggu terlebih dahulu. Ya enggak? Pakainya dia siapkan, jangan sampai ada bau keringat yang kurang menyedapkan. Ya. Rambutnya disisir, lalat nempel bisa kepleset. Bajunya diberi harum seharum-harumnya. Mau ketemu seorang yang dia muliakan. Ya tidak. Ketemu seseorang. Nah, itu kadang tabiat yang muncul pada kita. Dia persiapkan mandi, pakai sarung, tidak balapan. Tahu balapan enggak? Sarung bisa balapan. Jadi bukan kuda yang balapan ya. Bisa enggak sarung balapan? Dengan apa? Dengan sirwal. Dengan sirwal. Hati-hati ya. Ya sebenarnya kurang bagus ya. Sirwal itu dipakai sebagai sirwal, sarung juga dipakai sebagai sarung. Kalau pakai sarung jangan seringnya terburu-buru akhirnya balapan. Lebih balapan lagi kalau pakai gamis. Terus pakai jaket. Siapa yang menang di sini? Mesti sirwalnya. Sirwal, sarung, jubah, terus jaket. Balapan 3 saf ini. Terus pakai apa? Imamahnya taplak meja lagi. Wah, kayak Joko Tingkir mau maju ini. Ketemu dengan seorang, dia pandang dari mulai bawah, celananya kelihatan, sarungnya begitu, bajunya, jaketnya. Mas, ngap di dalam yang bunyi ini.
mau ngikuti tata krama keraton nggak masuk. Mas, dari Sumatera mana ini? Sumateranya dari mana ini? Orang awak atau abang nggak masuk juga. Waduh, ini sampai ini punya baju ini kayaknya kelompok sampean saja yang pakai ini. Dari situ mungkin orang sudah ngingkari, sudah nggak seret, ya. Kadang sudah nggak seret, nggak enak dilihat dari tampilan. Hati-hati. Akhirnya apa? Seorang pun begitu. Baju dia benahi dengan sebagus-bagusnya. Nah, tapi kalau sudah giliran mau ta'lim, giliran di situ seorang mau sholat, masya Allah seadanya, seadanya. Baik. Tidak bermakna bahwa seorang memisah-misah, misalnya pakaian khusus. Karena Rasul alaihi wasallam kadang beliau memakai pakaian yang beliau pakai tidur juga untuk sholat. Tapi sekarang banyak orang yang asalnya pakaian tidur tapi untuk sholat. Ya tidak. Gamis Maroko. Gamis Maroko itu kan sebenarnya stylenya kayak apa? Piano ya. Kaos, gamis. Nah, ini balapannya di tangan ini. Kaos, kayak gamis gini, Maroko. Sapnya berapa? 3 kan gitu. Sholat dengan mantapnya. Allahu Akbar. Ya tetangganya ini mau pencak silat di mana ini? Baik, al-muhim. Al-muhim, hati-hati. Ternyata kita jumpai yang pinter memakai baju balapan itu bukan hanya di kalangan ikhwan. Akhwat pun juga kadang tiru-tiru. Akhwat juga kadang niru dalam balapan berpakaian. Dalam balapan berpakaian. Intabihu. Intabihu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka. Allah itu indah dan mencintai, menyenangi perkara yang indah. Naam. Baik. Qala, maka kalau seorang mendatangi orang Bani Adam dalam kondisi dia muliakan, dalam kondisi dia agungkan, dalam kondisi dia hormati dengan adab, sopan santun yang luar biasa, dengan ketenangan, tidak terburu-buru. Fakaifa idza ata liyakifa baina yaday Allah azza wa jalla. Mestinya seorang lebih menyiapkan diri kalau dia datang dalam rangka menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aneh kadang sebagian kita berdalil, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hafal semua tidak ini? Allah Jalla wa'ala akan melihat, tidak melihat kepada jasad kalian dan penampilan kalian, tapi melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Pakaian itu enggak usah dilihat. Allah enggak melihat. Allah enggak melihat. Penampilan kita enggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat itu apa? Hati kita dan juga amal kita. Baik. Walihada yanbaghi lil insan an ya'tiya ila shalah fi sakinatin kama sayati fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hendaknya seorang manakala mendatangi salat itu dengan ketenangan dan bukan keterburu-buruan. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بقوله تعالى. Kemudian muallif An-Nawawi rahimahullah berdalil tentang bab ketenangan seorang, ketidak terburu-burunya seorang dalam menghadapi atau mendatangi tempat ibadah atau amalan ibadah dengan tenang dan tidak terburu-buru, dengan qaulu ta'ala dzalik wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Qala alladhi yu'azzimu sya'irallah.
siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fayara annaha 'azimatan fi qalbihi, 'azimatan fi qalbihi. Seorang apabila mengagungkan syiar-syiar Allah, dan semua itu bukan hanya sekedar dia pandang, tapi dia letakkan pada qalbunya. Dia letakkan pada qalbunya, diagungkan, dibesarkan urusan salat dalam hati dia, dalam qalbu dia. Wa yaqumu bima yanbaghi laha min ta'zim bi jawarih. Dia pun akan melaksanakan, menjalani apa yang menjadi perkara yang telah dia agungkan dalam qalbunya tadi, dipraktekkan dengan jawarihnya. Anggota badannya pun juga akan ikut mengagungkan, memuliakan, membesarkan. Fa inna hadza min taqwal qulub. Ini kalau sampai kemudian seorang memasukkan dalam qalbunya perkara-perkara yang itu menjadi keagungan dalam syariat Islam, terus jawarihnya pun mengikuti, ini merupakan ciri bahwa itulah ketakwaan qalbu seseorang. Itulah bentuk ketakwaan yang ada pada qalbu seseorang. Alamatan ala salahin bainahu wa taqwa qalbih, atau na'am salatu niyyatih wa taqwa qalbih. Dan sekaligus menjadi pertanda kebaikan niat orang tadi dan ketakwaan dalam qalbu seseorang. Sebaliknya, kalau seorang dengan jawarihnya itu tidak menampakkan pengagungan, itu bisa jadi dalam qalbunya juga demikian, tidak ada bentuk pengagungan. Contoh, menyepelekan masalah salat, bisa saja pada qalbunya juga terjadi ta'awun. Seorang yang menyepelekan misalnya Al-Quranul Karim, dia sepelekan, dia hinakan, dia rendahkan, bisa saja itu menjadi pertanda dalam dirinya bahwa dia tidak mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gerah kalau mendengarkan ayat Allah, lebih senang dan menikmati kalau mendengarkan musik, bisa menjadi pertanda dalam kalbunya tidak ada bentuk pengagungan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, disebutkan hal-hal yang bagus, perkara Islam dia tidak suka. Disebut perkara-perkara yang buruk, hal-hal yang jelek, kemaksiatan, dia lebih tanggap. Bisa saja itu menjadi pertanda bahwa dia orang yang tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau seorang itu tenang, jiwanya menerima, prakteknya juga senang kepada hal-hal yang baik, mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa kalbunya juga telah siap menerima apa? Kebaikan. Qala rahimahullah, wa idza taqal qalbu intafatal jawarih, atau intaqatal jawarih liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada qalbu itu sudah tertanam bentuk ketakwaan, insyaallah akan berimbas, teraplikasikan, terwujud. Jawarih seorang pun juga akan apa? Mengikuti kalbunya. Akan bertakwa pula jawarih seorang. Hal itu berdasarkan sabda Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya pada jasad manusia itu ada mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu. Kalau baik kalbu tadi akan jadi baik pula jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau buruk, segumpal daging tadi akan buruk pula jasadnya. Ala wahia al-qalbu, ketahui bahwa yang punya pengaruh pada jasad adalah kalbu seseorang. Maka i'tina, perhatian terhadap kalbu itu lebih penting ketimbang perhatian kepada jawarih kita.
Sehingga qalbu itu membutuhkan kepada ghidha. Qalbu itu membutuhkan kepada asupan, memerlukan untuk diberikan hal-hal yang akan dikonsumsi oleh qalbu. Sementara manusia lebih banyak memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh tubuhnya untuk kesehatan, untuk tegaknya badan, untuk kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk kenikmatan yang sesaat, untuk kelegaan. Sekian banyak jenis makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum. Bukankah tujuannya imma kepada kesehatan? Tegaknya badan kita, selamatnya badan kita, sehatnya badan kita, segarnya badan kita, kenikmatan yang kita peroleh, kelegaan tatkala kita memakan, meminum, kan demikian. Sementara sering apabila kita disuruh mendatangi tempat-tempat yang sesungguhnya menjadi siraman-siraman yang berfaedah pada qalbu, itu kita menjadi orang yang terlambat. Wal'iyadu billah, porsi yang kita berikan itu sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Kalau sudah demikian, itu kadang-kadang kita imbasnya juga terhadap keluarga pun demikian. Kepada istri, kepada anak. Dalam memberikan tarbiyah juga begitu. Kurang kita berikan asupan-asupan yang sifatnya mendidik kepada kalbunya. Tapi kita berikan kesenangan-kesenangan yang sifatnya ghidha jasadiyah. Makanan, minuman, syarab yang tujuannya kepada kesenangan jasad. Kesenangan jasad. Padahal yang namanya asupan yang dipakai untuk membenahi kalbu itu lebih besar porsinya harus kita berikan. Tidak kita katakan bahwa kita di sini disuruh ta'lim, mengikuti kajian dari mulai pagi sampai pagi berikutnya. Tidak juga. Tidak juga. Dimanapun kita berada di tempat kerja kita, di tempat aktivitas yang kita jalani, tapi banyak-banyaklah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, khwana barakallahu fikum, itulah yang dikatakan Rasul, barang siapa yang membenahi dan baik kalbunya akan baik pula jasadnya. Tapi kalau salah mendidik kalbu, salah dari memberikan masukan kepada kalbu, rusak kalbu seorang, akan rusak pula jasadnya. Fa'alaika bita'zim sya'airillah, fa inna dzalika taqwa liqalbika. Maka wajib atas kalian untuk mengagungkan syiar Allah, karena yang demikian itu termasuk ketakwaan kalbu Anda. Wa aidan yakunu khairan laka 'indallah azza wa jalla. Karena kalau seorang itu memperbaiki dan membenahi kalbu, itu menjadi kebaikan bagi dia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, "Dzalik wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lah 'inda rabbih." Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia bagi Allah, barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang hurumatillah, menjadi perkara yang mulia bagi Allah, fahuwa khairun lahu, yang demikian itu menjadi kebaikan bagi dia. Di mana? Inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini dari pelajaran Riyadhus Shalihin. Sebelum kita tutup, apabila ada hal yang ingin disampaikan, tafadhal. Nah, barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang disampaikan, saya bacakan ya. Pertama, Ustaz, rumah saya dekat masjid yang sering didatangi oleh jamaah tabligh. Jika waktu sholat selesai, biasanya di antara mereka ada yang maju untuk membaca fadhail amal. Pertanyaannya, apakah kita teruskan zikir kita atau langsung meninggalkan masjid? Wallahu alam. Kalau posisinya kita meninggalkan masjid, misalnya tidak membuat fitnah bagi yang lain, sebagai misal orang umum itu punya pandangan, kalau habis sholat tanpa zikir langsung pergi, itu namanya apa? Langsung atau lancir? Hah? Apa lancir? Habis salam katanya ngacir, habis salam pergi. Ya Allah alam, istilah yang pernah kita dengar. Habis salam pergi. Anggapannya itu kita tidak zikir. Anggapannya itu tidak zikir. Dan mudah-mudahan kita zikir. Tapi kalau sampai memang betul kita tidak zikir, jadi masalah. Jadi muskilah kalau memang betul-betul kita tidak zikir. Terus kita mengingkari, enggak, saya bukan tidak zikir, tapi zikir yang lain. Ingat ada masalah, jadi cepat-cepat pulang. Zikirnya zikir lain. Wallahu alam, andai kata memang perkaranya itu, dan masjid mungkin pihak masjid juga tidak suka kalau memang habis sholat itulah dibuat seperti itu. Pengennya zikir dulu, ada sholat sunnah. Tapi sebagian orang tidak punya rasa malu, menganggap bahwa maju membacakan itu dakwah dengan hikmah dan bisa diterima oleh semua pihak. Belum tentu. Namanya orang habis sholat itu kan biasanya pengennya tenang, berzikir. Dan disunahkan zikir aqibatus salawat, disunahkan zikir selepas selesai sholat. Bisa dengan astagfirullah, Allahumma antas salam, kesalam, dan ila akhirih. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus pada maghrib 10, subuh pun demikian. Baik, itu kadang butuh waktu yang panjang. Disunahkan pula seorang untuk menjaga salat sunnah walaupun bisa di rumah. Nah, kalau sampai kemudian dengan itu membuat fitnah, antum pergi,
Walaupun sebenarnya tidak suka dengan apa yang didengarkan tadi, ya berzikirlah tanpa menghiraukan apa yang mereka baca. Setelah berzikir, menyelesaikan sholat. Tapi kalau dengan perginya antum tidak masalah dan mengkhawatirkan jika dibacakan akan terjadi ketertarikan, ya lebih baik pergi. Lebih baik apa? Pergi. Kalau mengkhawatirkan. Jika tidak, tadi padukan, tidak perlu dihiraukan. Antum berzikir, antum sholat sunnah di situ. Bermuamalah yang baik dengan kaum muslimin yang ada. Karena semuanya masjid itu juga salah satu perihal yang dengan tanpa dipaksa kaum muslimin yata'ahadun. Dengan salat berjamaah kaum muslimin itu tanpa dipaksa saling mengabsen, ya enggak? Betul tidak? Hah? Itu enggak disuruh sama imam saling mengabsen masing-masing. Coba kita sholat, punya masjid, tiap saat sholat situ, sering absen enggak? Pas kebetulan tetangga kita yang dekat tidak hadir, kita absen enggak? Satu persatu? Kan enggak ya? Si fulan kok enggak kelihatan kemana? Itu kan bentuk absennya ya? Ya enggak? Kalau enggak begitu, wallahi antum di muamalah masjid itu kurang bagus. Cuek. Masuk masjid pulang, enggak perhatian dengan tangganya. Tangganya meninggal, ada kabar di masjid berita tadi ngobrol. Loh, enggak tahu. Iya, habis sholat pulang enggak tahu berita apa yang terjadi. Sampai dikubur selesai tetangga sebelahnya enggak tahu. Saudaranya sakit, tangga rumah. Karena lama kalau loh kemana ya? Oh, setahu saya itu pindah. Habis kemarin ngomong pindah, padahal sakit di rumah sakit. Hati-hati. Masjid, ketika kita berangkat, yang itu menjadi kebiasaan kita sholat, bukan mau memata-matai, bukan mau ngerasani, tetapi dengan alami, Allah jadikan saling yata'ahadun, saling memperhatikan. Kalau pas nggak datang, kok nggak datang ya? Biasanya ada kok kalau subuh. Ada apa ya? Coba kita ke rumahnya. Subhanallah, ternyata sakit. Ya. Kalau sudah sakit apa? Dicenguk, mungkin perlu bantuan. Kan demikian. Atau kadang kita kesel dengan imam. Imamnya kemana? Nggak datang. Biarlah. Sholat nggak pernah betul, biar mati, cepat-cepat mati diganti imam yang lain. Jangan begitu ya, akhi. Jangan begitu. Nah, baik. Soal yang kedua, jika mereka datang ke rumah atau ke rumah kita, apakah perlu kita muliakan sebagaimana tamu? Sebetulnya asalnya tamu itu orang asing. Asalnya orang yang jauh, orang yang tidak kita kenali misalnya, atau orang yang kita kenal tapi jauh tempatnya. Nah, kalau tetangga kita, teman-teman kita ke rumah itu sebetulnya bukan orang yang dikatakan tamu pemuliaannya seperti dalam hadis. Haknya berapa? 3 hari. Tapi kadang kita bertetangga ngalahkan tamu asing. Ya enggak? Nah, tahu bertamu pas saatnya sarapan, tahu bertamu pas saatnya makan siang, tahu temennya, tetangga tadi kayaknya lagi panen apa, yuk kita bertamu ke sana yuk. Nah, seneng kan? Lagi panen gitu. Ya namanya ikhwan kadang kan ihraj, dia kurang enak kan? Nggak enak. Nanti kalau pas gini masa teman-teman udah datang nggak apa dia apa-apakan. Nah, juga seperti kalau jemaah tabligh bertamu, itu sebenarnya tamu nggak diundang. Tamu nggak diundang, tidak harus. Tapi juga jangan sampai kita salah menerapkan prakteknya Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani itu didatangi seorang tokoh kebid'ahan. Yang dikatakan tokoh berarti dia ahli dan membahayakan. Kata tokoh kebid'ahan tadi, "Aqra 'alaika ayah." Ke rumahnya, kata orang tadi, "Aku bacakan kepadamu ayat Al-Qur'an." Ayat Al-Qur'an.
Bagus tidak? Semua sepakat yang namanya ayat Al-Quran itu bagus. Tidak ada satupun yang mengatakan jelek. Kata Ayub, wala nisfaha, sambil dengan jari kelingkingnya. Tidak separuhnya, pergi kamu. Loh, dibacakan ayat kok nggak mau. Kurang ajar ini orang ini, ya. Dengan ayat menentang, disebarkan kan begitu ya? Ya enggak? Kalau mau bikin panas suasana, mau dibacakan ayat kok nggak mau. Orang apa ini? Alim mana ini? Khawatir. Ayub khawatir. Jangan sampai ketika dibacakan, Masya Allah, merdunya suaranya. Coba yang berikutnya. Ya. Ya tidak. Kok merdu sekali suara orang ini. Bagusnya, Masya Allah, nangis. Besok datang lagi ya, sering-sering ya. Sudah, bacakan ayat. Mau saya bacakan tafsirnya? Jangan. Saya kenal kamu orang gak paham tafsir. Kok kemudian tiba-tiba dibacakan? Ini tambahan loh, bukan ceritanya kepada Ayub ini. Tambahan. Mungkin karena ditafsirkan. Bagus juga dia menyebutkan ulama-ulama besar ini. Sudah, mulai besok taklim di rumah ya. Nah, ajari saya baca Al-Quran, ajari saya tafsir, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebulan, 2 bulan menyenangkan, karena sudah ketertarikan, datang seorang mengingatkan, kamu belajar sama siapa? Dengan si fulan. Masya Allah, dia punya pemikiran demikian, punya ini, punya itu. Gak pernah saya lihat, gak pernah menampakkan. Iya, untuk mengambil hati kita. Ternyata ketidaktahuannya kita, keminiman ilmu kita, dia membawa syubhat yang besar, yang tidak dikenal oleh orang-orang baru, tapi dikenal oleh orang-orang yang mungkin sedaerahnya, orang yang lama mengenal dia. Dia menyimpan perkara yang fatal, hal yang rusak. Hati-hati seperti itu. Jangan karena karismanya, jenggotnya panjang, mukanya cerah, jubahan terus, imamannya Masya Allah, begitu ya. Kalau ngomong bagus, mendakwakan jelas, pakai ulama fulan, tapi kita tidak tahu pribadi orang ini, pribadi orang yang membahayakan, membawa kebid'ahan yang membahayakan. Akhirnya apa? Keserengsem. Tahu keserengsem nggak? Sudah terpikat hati kita. Waduh, nggak bisa. Saya nggak bisa lepas dari dia. Kan itu hasilnya. Taib. Adapun tadi, ya misalnya kayak jamaah tabligh datang kepada kita, tolaklah baik-baik, afwan. Saya nggak bisa seperti ini. Nah, mestinya kalau kita ini bertamu terus yang punya rumah tidak rela, tidak lega, ya kita pergi dengan baik-baik, ya. Ngetok rumah kan begitu ya, ngetok pintu, ketok sampai 3. Kalau nggak ada jawabannya sudah pergi. Jangan ngetoknya dalam kondisi diutus 10 orang masing-masing 3 ya, jadi 30 ketukannya. Satu pintu 30, pintunya banyak, pintu kanan, pintu depan, pintu belakang, diketok semua. Ngetoknya pakai palu-palu lagi. Itu gedor ya akhi namanya. Kalau memang dengan ketokan itu tidak ada, pergi kita, balik kita. Itu sebagai adab dan sopan santun. Jangan kita memaksakan kepada orang lain untuk menerima apa yang kita ajarkan. Nah, enggak, ini perkara kebaikan kok ditolak. Siapa yang bilang bahwa kita mengajarkan satu kebaikan yang kemudian kita mengatakan telah menolaknya? Siapa yang menimbang kebaikan dan keburukan? Baik. Wong saya bacakan aja fadail amal kok Anda menolak. Kadang seorang hanya digugah dengan hal-hal yang seperti itu. Sementara kebatilan tidak pernah diingkari. Kebatilan tidak pernah diingkari. Misalnya diingatkan, afwan, hadis yang Anda bacakan tadi dhaif. Loh, kok bisa mengatakan dhaif? Sudah nggak ada yang punya kemampuan membedakan antara hadis yang lemah, hadis yang kuat. Kamu bukan ulama. Loh, Anda apa ulama? Kan begitu.
Akhirnya kadang terjadi perdebatan yang kurang bagus. Daripada terjadi hal yang kadang dua-duanya tidak bisa membawa diri, ya sudah, saling menjaga diri pula. Dulu pernah di Irian, Jamaah Tabligh karena tidak sukanya, dianggap kita ini mencuri kelompoknya, menghasut, memindah orang-orang untuk ikut dengan kita. Subhanallah, tidak pernah kita memprovokasi. Di masjid kita jelaskan. Sampai-sampai tatkala kesel, tidak suka kalau kita menyebutkan ini hadis yang lemah, ini yang sahih katanya. Setiap kali ketemu, nah sekarang terang-terangan aja, kamu mau yang dhaif apa yang sahih? Apa maknanya? Kalau dhaif itu dipukul, dhaif ya udah pukul pakai genggaman, pok gitu. Nah, itu terjadi. Dhaif sahih. Nah kalau yang mungkar tendang pakai kaki mungkin ya, hadis mungkar. Allah musta'an. Terus tipe apa kalau kemudian kita mendakwakan, diingatkan oleh ahlul ilmi apa yang kita sampaikan berdasarkan sebuah hadis riwayat yang lemah, terus kemudian kita menolak? Kepada siapa kita merujuk? Kepada siapa kita menjadikan rujukan dalam agama ini? Bukannya kepada ulama? Wal'iyadzubillah, kalau sampai kemudian, oh iya ulama kalian dengki, hasad dengan buku-buku yang kita tulis, didhaifkan semua. Tidak juga. Buktinya ada dengan ilmiah. Hanya kadang-kadang kita pendek pula karena kapasitas kita kurang memenuhi syarat. Kemampuan kita lemah pula, akhirnya seolah-olah apa yang dikatakan para ulama itu tidak betul. Nah, Allahumma musta'an. Soal yang berikutnya, aduh kecil sekali ini, afwan. Antum baca coba. Nah, soalnya disebutkan seorang berada di tempat pekerjaan, ya apakah pekerjaan yang mungkin kasar atau pekerjaan-pekerjaan seperti yang rapi, yang bersih di kantor atau di proyek, tiba-tiba mendengarkan panggilan azan dan dia mungkin sudah paham salat berjamaah wajib, sementara di tempat kerjanya tidak ada masjid. Pertanyaan, bolehkah meninggalkan pekerjaan kemudian dia mendatangi salat berjamaah, dan apakah harus izin? Jika hal yang demikian ini menjadi perkara seperti yang ditanyakan, dengan izinnya dimudahkan, di tempat tidak ada untuk sholat, maka tidak mengapa bagi seorang meninggalkan pekerjaan. Dan itu bukan sebagai bentuk khianat dia atas proyek, atas waktu, atas pekerjaan yang dia ambil untuk waktu sholatnya. Nah, hanya perlu dibedakan di sana kalau dia sedang mengendalikan pekerjaan yang sifatnya penting dan membahayakan dan tidak ada pengganti bagi dia, maka itu boleh dia menunda, boleh baginya menunda, atau dia berjamaah dengan yang lain. Sebagai contoh, ada suatu pekerjaan yang membahayakan, kalau dia lepas bahaya ini. Walaupun saat azan, mungkin dia tunda atau shift, dia cari pengganti. Contoh pekerjaan sebagai seorang yang mengamankan, kayak satpam, disuruh jaga tanpa ada pengganti, tanpa ada permisi, dia pergi. Allah katanya, ini kalau saya tinggal sholat Allah yang jaga. Betul tidak? Betul ya. Betul Allah yang jaga, tapi Allah menjaga sesuatu itu dengan sebab. Ya enggak? Dengan sebab pintu dibuka lebar-lebar, banyak barang-barang yang penting. Allah. Salat, pulang, Masya Allah barang hilang semua. Ditanya gimana? Tadi Allah yang jaga. Allah yang jaga, saya serahkan. Hilang semua ini. Ya sudah, tawakal Allah, nanti ada gantinya. Yang ganti siapa ya?
itu salah dalam mengambil sebab. Salah dalam mengambil sebab. Baik. Koki lagi masak. Saat mungkin goreng atau masak sesuatu yang dikhawatirkan jika dia tinggal akan terjadi masalah. Masukkan goreng ayam, goreng apa, lagi sedang berjalan, gak ada penggantinya, gak ada yang ngatur. Allah, tinggal aja dapur. Saya yakin sholatnya dia juga tidak akan khusyuk. Kalau khusyuk pun salah. Khusyuk pun salah. Dan gak akan khusyuk. Pulang gosong semua. Ditanya oleh pihak yang mengamanai, gimana tadi masakannya? Saya serahkan kepada Allah tapi gosong semua. Itu juga tidak benar. Baik. Terus apakah harus kalau misalnya nggak ada ganti? Ya waktunya antum bisa memilah dengan sebaik-baiknya. Jangan saat mau adzan, waktu imam jelas sudah tahu mau adzan, nyalakan kompor mau masak. Tunggu kalau memang bisa ditunda atau yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah membeli kambing, misalnya harga 2 juta, tahunnya kambingnya beres dan ada. Khawatir ya bisa seorang terjatuh dalam membeli kucing dalam karung. Kalau diistilahkan taunya kambing tadi beres dan ada dengan istilah sifatnya jelas, misalnya dengan pembeli, gimana saya mau beli kambing, harganya bagaimana? 2 juta, nggak bisa kurang. Baik sifatnya, dia gemuk, besar, bertanduk, sehat, saya jamin tidak mahal. Betul? Iya, barangnya ada, boleh. Karena apa? Antum memberikan keyakinan. Tapi jangan sampai kemudian setelah datang terus terjadi sifat yang berbeda, keduanya terjadi perselisihan. Harus wajib bagi yang menjual untuk merubah jenis hewan yang ditampakkan. Kan demikian. Apalagi dibawakan mungkin di situ sifat-sifatnya. Mungkin dia foto tanpa misalnya kepala nih, bantu kambingnya, masya Allah bagus, sudah, tidak apa. Setelah datang pas hari hanya, masya Allah kurus, gepeng. Nah, ya betul kakinya 4 masih ada seperti itu. Mana ya akhi? Iya. Antum kan lihat waktu gambarnya kan dari samping, nggak melihat dari utuhnya. Itu berhati-hati. Nah, tapi karena apa? Jual beli melalui pensifatan, kalau memang betul itu tidak masalah. Menjual sesuatu dengan pensifatan, dengan catatan hal itu sesuai walaupun tanpa melihat kepada barangnya, itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala bissawab, selama tidak terjadi penipuan. Di sini ada pertanyaan kasus ya. Di rumah saya sebagian atau kebanyakan dalam sholat orang tua ketika disuruh merapatkan shaf malah menghindar. Maksudnya di rumah ini apa ini? Sholat di rumah atau mungkin keluarganya begitu ya? Ya sabar ya akhi. Untuk mengajari kaum muslimin merapatkan shaf itu perlu terus istimrar, perlu praktek. Sebagai contoh, kita pernah mengawali dalam hal seperti itu orang-orang tua di barisan depan ini. Kadang kita masuk, pengennya kita dapatkan shaf. Apa fitnah yang mereka suarakan? Saya ini lama, bertahun-tahun, dari awal masjid ini didirikan, kalau sholat itu tenang. Kalau sholat apa tenang. Tapi ketika giliran masuk orang-orang dari ahlu sunnah, sholatnya kurang khusyuk. Kenapa? Diinjak. Kaki saya diinjak. Padahal tidak. Hanya mungkin kadang
merapat, cuma kadang terlalu apa? Rapat. Jadi kadang seperti diinjak. Itu yang kedua. Apa yang pertama? Kedua, saya tuh dikejar-kejar terus sampai saya begini, pindah pun dioyak terus. Itu juga salah sebenarnya ikhwannya. Ya sudah, jangan dipaksa ya. Nanti antum apa? Kayak orang mau apa? Mempertahankan kaki. Salah. Udah bismillah. Tenangkan dalam sholat. Seandainya dengan merapatkan semakin menjauh, ya sudah. Tapi terus jangan putus asa. Jangan putus asa. Jika hari ini sholat di samping kita, dia menghindar ke tempat lain, ya sudah. Jangan kita kejar. Jangan kita kejar. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu kesalahan atau kurang lebih semata-mata dari kesalahan pribadi, dan astaghfirullah azza wajalla, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.